Halo teman Profita, apa kabar? Bertemu lagi di video edukasi Profita, The Smart Way to Make a Profit. Teman-teman, sudah lama kita nggak ngadain video edukasi ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IPO. Kita kasih tema, jangan membeli kucing dalam karung. Nanti kita akan bedah kasus IPO, saham buka, dan saham GTSI. Video ini atas request beberapa sahabat yang meminta membahas tentang ini. Karena ada beberapa yang curhat, habis beli saham GTSI, kemudian harganya ARB berhari-hari gitu kan. Apa yang terjadi dengan saham GTSI sebenarnya? Padahal semuanya baik gitu kan. Ada juga sahabat yang cerita, yang aku mas gitu kan, habis ikut IPO-nya buka, harganya malah nyusep gitu kan, sampai di bawah harga IPO gitu kan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas pelan-pelan, seperti biasa dengan santai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini nanti akan menggunakan bahasa-bahasa sederhana, teman-teman. Kita nggak pakai analisis yang terlalu mendalam, tapi yang penting masuk akal, make sense. Kemudian tidak ada perintah atau larangan beli saham tertentu. Penyebutan kode saham hanya untuk contoh belajar, by request, gitu kan? Karena requestnya saham itu, gitu kan? Bila ada yang tidak puas, seperti biasa, saya ikhlas karena saya memang bukan alat pemuas. Mari kita mulai, teman-teman. Kita lihat fakta seputar IPO Bukalapak. Yang pertama, IPO Bukalapak ini digadang-gadang akan mampu membuat harga sahamnya itu fly to the moon selepas IPO. Kalau teman-teman harus ingat betapa euforianya, betapa optimisnya pasar terhadap IPO Bukalapak ini luar biasa. Dengan berita-berita itu banyak yang bahas tentang IPO Bukalapak yang terbesar ini dan seterusnya. Sebagian besar media memberitakan optimisme yang sangat besar menyambut IPO Bukalapak. Yang mana IPO Bukalapak itu adalah IPO terbesar di Indonesia sepanjang sejarah. Semoga nanti akan banyak perusahaan-perusahaan lain yang IPO lebih gede daripada Bukalapak. Optimisme itu terbukti, teman-teman. Saat hari pertama melantai, harga saham Bukalapak langsung terbang. Hari kedua sempat terbang lagi. Kemudian jatuh gitu kan. Saya masih ingat ada salah satu sahabat pada saat harga saham Bukalapak hari kedua sempat turun, itu saya ditelepon. Mas cepetan beli itu loh, itu apik loh, lagi istirahat nih loh, cepetan gitu kan. Tapi saya nggak tertarik, saya belum tertarik, jadi saya nggak beli. Setelah itu ARB berhari-hari gitu kan. Bahkan ada lelucon, ada meme gitu kan di beberapa media tentang saham IPO Bukalapak itu. Bahkan di aplikasi Bukalapak di Play Store banyak orang yang ngamuk-ngamuk. Nah ini kan nggak masuk akal nih. Nah teman-teman, nah ini perhatikan, kita lihat chartnya ini. Jadi begitu sempat naik hari pertama, hari kedua naik, kemudian turun, hari ketiga ARB dan seterusnya. Sampai harganya sekarang kurang lebih di harga sekitar IPO. Nah, ini adalah saham Bukalapak. Sementara fakta seputar IPO WMUU pun sama, teman-teman. Jadi WMUU ini, Widodo Unggas ini berdiri sejak tahun 95. Ya kan? Perusahaan induknya gitu kan. Fundamentalnya bagus, cakep, dia. Setelah IPO langsung melejit. Tapi kemudian turun berhari-hari sampai sekarang. Nah, ada apa ini? Lihat, hari pertama ARA, kedua, hari ketiga, gitu kan, sempat naik tinggi, kemudian dibanting. Hari selanjutnya turun ARB berhari-hari, sampai sekarang harganya turun di bawah harga IPO. Pertanyaannya, salahnya di mana ini? Wong perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, publik optimis, kenapa kok nyungsep? Ya kan? Ini jadi pertanyaan, gitu kan. Saham GTSI pun saat IPO pun sama, teman-teman. GTSI itu disebut-sebut memiliki fundamental yang bagus. Gitu kan. Dan dia sudah berdiri sejak lama, teman-teman. Sudah 30 tahun perusahaan ini. Sudah beroperasi 30 tahun, itu perusahaan bangkotan ini. Hari pertama IPO, langsung ARB, berhari-hari, mungkin 3-4 hari saya lupa. Nah ini misalnya. Bahkan salah satu pihak yang berwenang itu menyatakan, IPO saham GTS itu dibuat murah memang.
Kenapa? Supaya masyarakat itu bisa ikut membeli gitu kan. Itu salah satu direktur dari emiten tersebut membuat statement seperti itu. Itu ada di berita. Saya bilang, waktu saya baca berita itu saya bilang, wah heroik sekali ini, gitu kan. Padahal itu nanti ada udang di balik rempeyek, gitu. Terbukti 3 hari berturut-turut ARB dia, gitu kan. Nyesek yang punya itu, ARB berhari-hari. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mari kita bahas pelan-pelan, siapkan kopi, gitu ya. Kita santai saja. Yuk, ada beberapa hal yang mungkin ini bisa saya katakan sebagai fakta IPO, teman-teman. Meskipun mungkin ada yang mendebat, ya silakan. Tapi menurut saya ini fakta IPO. Yang pertama apa? Sebagus apapun perusahaannya, tetap aja perusahaan tersebut adalah newbie di pasar modal. Karena namanya IPO itu kan penjualan pertama kali gitu kan. Pertama kali dia newbie, belum pernah masuk pasar modal. Meskipun orangnya orang yang sama, mungkin dia pernah menjabat direktur di perusahaan yang sudah IPO. WMU contohnya. WMU itu adalah CEO-nya adalah orang yang mantan direktur PTPP kalau tidak salah, BUMN. Saya lupa tempatnya. Orang lama sebenarnya di pasar modal, tapi perusahaannya newbie di pasar modal. Udah nggak bisa dibantah itu sudah. Yang kedua, tidak ada data yang bisa menjamin bahwa IPO suatu perusahaan akan sukses. Nggak ada jaminan. Data apapun, laporan keuangan bagus, nggak menjamin, teman-teman. The man behind the gun-nya, orang yang ada di balik perusahaan itu orang-orang yang lama di pasar modal, nggak menjamin juga. Jadi nggak ada. Jangan percaya media. Kita harus percaya dengan diri sendiri. Ini fakta. Nggak ada yang menjamin, teman-teman. Jadi bisa saya katakan, IPO itu seperti membeli kucing dalam karung, teman-teman. Kita nggak bisa ngeliat bentuknya. Kita hanya bisa ngeliat suaranya saja. Kita nggak tahu apakah kucing itu kucing bagus Persia, bulunya indah, ataukah kucing jalanan yang kurapan mungkin. Karena suaranya sama. Karena di framing medianya sama. Karena semua media pasti sepakat akan memberitakan bahwa perusahaan yang IPO itu adalah perusahaan yang bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkin bisa IPO karena perusahaan yang ketat. Karena persyaratannya sedemikian ketat. Tapi itu kan kata media, kita nggak tahu siapa orang di baliknya si saham itu IPO, kita nggak tahu, teman-teman. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi IPO? Jadi, langkah pertama kita untuk menyikapi IPO adalah teman-teman belajar dulu. Kita belajar dulu cara analisa saham IPO, teman-teman. Kita pelajari dulu. Kemudian, teman-teman tidak perlu ikut IPO sampai teman-teman mendapat analisa yang tepat, yang yakin benar. Nah, kita akan belajar sedikit tentang analisa saham IPO. Sebenarnya di channel ini sudah ada video khusus membahas tentang analisa saham IPO. Tapi ini akan sedikit saya ulangin. Nanti link video itu akan ada di deskripsi. Teman-teman nanti bisa lihat video lebih lengkapnya. Nah, saham IPO ini tidak bisa dianalisa menggunakan teknikal analisa. Jelas. Kenapa? Karena chartnya belum ada. Sementara untuk ngecek fundamental juga kurang pas. Kenapa? Karena laporan keuangannya baru ada di prospektus saja. Kita nggak ngeliat jangka panjang ke belakangnya. Nah, jadi satu-satunya analisa yang bisa digunakan untuk analisa saham IPO adalah menggunakan dominant owner analysis. Analisa dominant owner, teman-teman. Boleh, mungkin teman-teman di luar menyebut bandarmologi, silahkan. Tapi di Profita disebut doa, dominant owner analysis. Jadi, saat perusahaan mau IPO, maka perusahaan tersebut menyerahkan dalam tanda kutip seluruh saham yang tidak dijual kepada sekuritas, kepada underwriter. Diserahkan semuanya. Nih, silakan dijual. Jadi, saham IPO itu sudah ketahuan siapa dominan ownernya. Siapa itu? Ya underwriter-nya tadi.
Jadi underwriter pada saat IPO itulah dominant owner-nya. Karena dia memegang semua saham yang akan dijual. Nah, underwriter ini wajib menjual saham yang diserahkan kepada publik. Wajib. Harus. Jadi, prinsipnya pasti akan ada distribusi dari underwriter. Dari dominan owner. Pasti akan dijual. Pasti distribusi. Pasti akan disebarkan kepada publik. Supaya apa? Ya supaya dapat untung. Kalau nggak dijual nggak dapat untung kan? Gitu kan. Nah, ada dua waktu kapan underwriter itu menjual saham. Ini yang teman-teman harus pahami. Ini yang teman-teman harus mengerti. Yang pertama yaitu adalah sebelum IPO. Sebelum hari H. Sebelum hari pertama penjualan kepada publik. Yang kedua setelah IPO. Setelah melantai. Nah, bingung? Kita akan bahas pelan-pelan. Ciri distribusi sebelum IPO adalah yang pertama, mudah mendapatkan pesanan. Nah ini. Kalau teman-teman misalkan pesan 1000 lot, dapatnya 1000 lot, maka CDO sudah distribusi. Nah, itu adalah ciri-ciri distribusi sebelum IPO. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah oversubscribe-nya rendah. Jadi kelebihan pesanannya rendah. Cuman saya sendiri nggak percaya sama ini, gitu kan. Nah, contoh, pesan 200 juta, dapat 200 juta. Nah, itu contoh. DO sudah distribusi. Pesan 1000 lot, dapat 1000 lot, distribusi. Pesan 200 juta, dapat 100 juta, itu udah distribusi, udah IPO. Nah, sementara ciri distribusi setelah IPO adalah sulit mendapat pesanan atau oversubscribe-nya tinggi. Kalau di berita munculnya seperti itu. Jadi contohnya misalkan kita pesan 200 juta, cuma dapat 5 juta. Atau dapat 1 juta. Nah itu berarti ini si DO masih megang barang, belum dijual barang sama si DO ini. Nanti dijualnya setelah IPO. Pesan 200 juta, dapat 10 juta. Lah itu berarti belum distribusi si DO. Nah, tips mengetahui kapan DO udah jualan adalah melalui berita. Cuman sekali lagi saya nggak percaya berita. Saya adalah orang yang jarang baca berita. Saya nggak percaya dengan berita. Yang kedua, lakukan pemesanan sendiri teman-teman. Melu pesen. Jadi misalkan teman-teman pesen aja deh. 50 juta misalkan. Dapat apa tidak? Dapatnya berapa? Gitu. Kalau 50 juta cuma dapat 500.000, nah kemungkinan DO masih pegang barang. Atau DO jualannya setelah IPO, maka harga berpotensi naik. Gitu. Nah, yang ketiga adalah informasi dari investor yang ikut IPO. Oh ini penting. Teman-teman tanya nih, siapa yang ikut IPO saham X? Share aja mungkin di medsos gitu kan. Tanya, pesannya berapa, dapat berapa. Nanti dari situ kita akan bisa menilai, oh ini DO udah jualan, oh ini belum. Nah, setelah kita paham tadi cara analisa, sekarang mari kita lihat, yuk diskusi kasus Buka dan GTSI dan WMUU. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan bahwa bagi teman-teman yang belum mengerti saham, belum mengerti analisa, teman-teman bisa ikut privat kelas dari Profita Institute. Kelas ini one on one, jadi cocok untuk yang sangat sibuk, gitu kan. Waktunya fleksibel, kita janjian, ada jaminan analisa hingga teman-teman bisa cuan, materinya berupa video yang bisa diulang-ulang, dan nanti sesi mentoringnya, ada sesi mentoring 4 kali, gitu kan, itu juga direkam, kemudian ada garansi uang kembali 100%. Nah ini menarik. Dan nanti teman-teman akan masuk channel dan grup Telegram yang berisi kode-kode saham, yang menjadi ruang diskusi dari alumni Profita. Oke, begitu saja iklannya. Kalau teman-teman mau bisa hubungin nomor tertera di sini, ada nomor saya dan nomor Mas Rizal Dwiambodo. Lanjut. Sekarang kita bahas WMUU, teman-teman. Nah, yang pertama, menurut berita, WMUU itu oversubscribe 4 kali. Kolega Profita, ya ada alumni saya, itu pesan 200 juta dapatnya cuma 5 juta.
Ini ada orang Klaten, itu cerita sama saya. Aku pesan 100 juta mas, cuma untuk 5 juta. Gitu. Wah saya bilang, wah ini berarti DO belum jualan. Kalau DO belum jualan, akan dijual setelah IPO tentunya. Maka biasanya saham-saham ini akan naik gitu kan setelah IPO. Nah, dari dua cerita ini, maka saya berkesimpulan, wah ini DO-nya belum jualan. Maka ini biasanya harga akan naik ini setelah IPO nanti. Gitu kan. Nah, ternyata betul teman-teman. 2 hari pertama setelah IPO naik tinggi si WMUU ini. Tapi menariknya, anehnya, saat naik tinggi justru ada distribusi. Atau istilah profitnya naik semu. Jadi, underwriter si WMUU itu adalah CMB Niaga, kode YU, BRI Dana Reksa, kode UD, dan Samuel Sekuritas, kode IF. Mereka pada saat naik justru menjadi top seller. Nah, kan aneh di sini. Nih, jadi pada saat naik tinggi, maka tidak aneh harganya turun. Bahkan sekarang harganya turun mencapai 170-an. Kenapa? Karena DO-nya sudah jualan, teman-teman, di periode ini. Gitu kan. Nah, ini jadi lihat perhatikan saat 2 hari pertama yang beli adalah retail, YPP, DCC, XC, NI. Wah ini top 5 buyer-nya retail semua. Sementara yang jadi top seller justru underwriter-nya. Sampai 69 miliar, 36 miliar, dan seterusnya ini. IF, OD, YU. Maka saat naik inilah si DO tadi udah jualan, teman-teman. Jualan. Makanya kalau dia udah jualan, nggak punya barang DO. Barangnya ada di retail semua. Lihat ini, PD, YP, CC, XC, NI. Kalau barang udah di retail semua, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Harga biasanya akan turun. Naiknya nanti. Nunggu momen DO sudah nabung lagi. Terbukti dari bulan Februari ini kita sudah bisa melihat harga WMU akan turun. Kejadian. Sekarang harganya di angka 150-an, 170-an. Nah, ini WMUU. Dan kalau ini kita lihat sampai hari ini, artinya hari ini sampai saya bikin PowerPoint video ini gitu kan, tanggal 4 September kemarin, masih distribusi. Yang mana distribusinya masih didominasi oleh underwriter, IF, OD, YU. Top buyer-nya tambah KK. Jadi 6 besar top buyer-nya adalah retail semua. YP, CC, PD, XC, NI, KK, jadi satu semua. Maka menurut saya harga saham WMUU ini masih belum akan naik dalam waktu dekat. Masih berpotensi terus turun. Kalau kita ngomongin teori doa. Nah, ini saham WMUU. Jadi itu kesimpulan saya. Saham WMUU dalam waktu dekat belum akan naik. Masih berpotensi turun. Kenapa? Karena sejak IPO sampai hari ini, top sellernya justru underwriter-nya. DO-nya jualan terus gitu kan. Nah, itu teman-teman. GTSI, ya ini. Sekarang kita diskusi GTSI. Oversubscribe-nya 5 kali. Nah ini. Menariknya lagi, ada kolega Profita, ada 5 orang yang cerita sama saya, pesan bahkan hanya 100 lot, dapat semuanya. Jadi sahabat saya itu ada yang pesan saham GTSI itu yang pertama ada pesan 20.000 lot, bayangkan teman-teman. 20.000 lot, 200 jutaan. Ada yang pesan 1.500 lot, ada yang pesan 1.000 lot, ada yang pesan 100 lot. Mereka cerita sama saya. Semuanya dapat utuh. Bayangkan. Dapat utuh. Berarti kan dia udah nggak punya barang lagi nih. Semuanya dikasih kepada retail. Maka tidak heran kalau harga sahamnya turun luar biasa. Kenapa turun? Karena DO-nya udah angkat tangan, udah nggak punya barang, hore, udah merdeka, udah pesta mereka. Retailnya cuci piring gitu kan. Nah ini lihat, GTSI pun ini distribusi. Tetapi menariknya teman-teman, kemarin saya lihat, nah hari pertama IPO langsung ARB,
ada distribusi pas ARB, top bayarnya masih retail, YP, CCXC gitu kan. Nah ini. Tetapi menariknya teman-teman, kemarin tanggal 13 itu ada distribusi besar. Nah, dari RS. RS ini adalah Yulia Sekuritas, Yuli Sekuritas. Saya baru dengar nama Yuli Sekuritas ini. Dan seperti teman-teman pernah lihat di video-video sebelumnya, salah satu ciri DO itu adalah sekuritas nggak terkenal, beli besar tanpa jual. Nah ini udah muncul di RS ini, di GTSI. Nanti perlu kita amatin nih, kapan dia akan naiknya. Nah jadi kesimpulannya di saham GTSI, GTSI ini kalau IPO kemarin ARB wajar. Kenapa? Karena DO sudah jualan sebelum IPO. Nah, tetapi sekarang ada sekuritas asing, sekuritas kecil, sekuritas nggak terkenal, beli banyak tanpa jualan. Ini merupakan tanda DO kembali bekerja. Jadi kita tunggu, kita amatin, kita ikutin kapan saham GTSI ini akan naik. Kita nggak ada, kita tidak tahu. Yang tahu hanya DO tadi. Demikian teman-teman penjelasan tentang GTSI, WMUU dan Buka. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa kontak nomor HP yang nanti ada saya sampaikan. Yang pertama, bagi teman-teman yang belum memiliki rekening di Panin Sekuritas, silakan nanti bisa menghubungi Mbak Intan atau link ini. Nanti kelebihannya kalau teman-teman masuk ke link ini, teman-teman nanti akan bisa join channel saham unggulan Profita. Jadi, nah ini beberapa contoh saham, enak buat belajar lah. Ada kode-kodenya, dan ini kode-kode kami nggak nyontek, tapi kami dari analisis sendiri, gitu kan. Nah, oke, demikian dari saya teman-teman. Oh ya, ini adalah slide lama ya. Jadi ini waktu masih Raja masih harga 260-an, sekarang harganya Raja tidak harga 200-an dan seterusnya. Oke teman-teman, untuk update pembelajaran selanjutnya, teman-teman silahkan subscribe channel YouTube ini, Profitnya Official. Demikian dari saya. Oh iya, kesimpulannya sekarang. Kesimpulannya menurut saya, satu, IPO nggak pernah menarik. Jadi nggak usah beli IPO lah. Nggak usah ikut IPO lah, saham yang lain masih banyak kok. Gitu kan. Yang kedua, andai harga naik pasca IPO itu biasanya bahkan mungkin bisa dipastikan jumlah lotnya kecil. Karena masih dipegang DO sahamnya. Kalau dapat banyak, itu harganya cenderung turun pasca IPO. Ingat-ingat ini. Dan trader yang ikut IPO, teman-teman yang ikut IPO, pastikan tujuannya bukan untuk cari cuan, tapi untuk melihat distribusi akumulasi yang dilakukan oleh dominan owner. Nah, demikian teman-teman, dari 3 kesimpulan ini, semoga tidak ada lagi cerita-cerita dari teman-teman yang terjebak IPO saham seperti IPO Buka, GTSI, atau WMUU. Demikian dari saya, teman-teman. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.